Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan, terutama iman dan Islam untuk menghadiri kajian online mingguan hari Sabtu kita yang alhamdulillah minggu ini sudah memasuki kajian online ke 178. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, uswatun hasanah kita manusia terbaik sepanjang masa, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabiin, tabiat tabiin yang telah mendakwahkan dan mewariskan agama yang mulia ini hingga kepada kita. Semoga kita dan keturunan kita selalu tercatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Topik kajian kita malam Sabtu ke spesial ini, Sabtu kelima bulan ini kembali menghadirkan Ustadz Fathul Uman. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita dengan topik masih seputar persinggahan akhirat. Malam ini kita masih ke episode yang keempat. Baik, sebelum kita mulai kajian, saya ingin mengingatkan bahwa kajian ini seperti biasa bisa disaksikan langsung secara live di YouTube di channel kajian Makam Six, dan selama kajian akan direkam hingga setiap saat siapapun bisa mengakses dan menonton ulang, termasuk juga kajian-kajian kami yang sebelumnya juga bisa disimak di rekamannya pada channel ini. Untuk mengingatkan, pertanyaan bisa via chat pada saat kajian berlangsung atau nanti juga pada saat sesi tanya jawab bisa langsung bertanya kepada Ustadz melalui, tolong di apa, lambaikan tangannya aja di di chat room ya. Nanti akan saya bisa langsung bicara langsung dengan Ustadz. Untuk yang via chat nanti akan saya sampaikan pada saat kajian. Tapi tanpa memperpanjang waktu, kita mulai kajian tersebut. Tafadhol Ustadz. Baik, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu beserta kajian mahkam yang dimuliakan Allah Ta'ala, wabil khusus kepada moderator kita malam ini Bapak Herfano Effendi. Mengawali perjumpaan kita dalam kajian malam ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya yang tidak dapat kita nilai harganya. Salam dan salam semoga tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Allahu Alaihi Alaihi Wasallam. Wasallam. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga beliau, para umat mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabiin, dan seluruhnya termasuk kita di antaranya. Baik. Bapak sekalian, pada malam ini kita kembali akan melanjutkan serial kajian kita yang bertemakan persinggahan-persinggahan akhirat. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas persinggahan yang ketiga, yaitu hari kebangkitan. Baik, sebelum kita membahas topik baru malam ini, kelanjutan dari apa yang kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu, untuk menyambungkan maklumat atau pengetahuan yang akan kita bahas malam ini, sedikit saya akan mereview apa yang telah kita bahas dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan perdana waktu itu kita membahas secara global seluruh rangkaian perjalanan kehidupan setelah seseorang meninggal dunia dari mulai alam kubur sampai nanti endingnya adalah neraka dan surga. Sudah kita bahas secara global di pertemuan perdana, kemudian di pertemuan kedua kita telah bahas alam kubur, kemudian di pertemuan ketiga kita membahas tentang kehancuran alam semesta, dan malam ini kita akan bahas tentang hari kebangkitan.
Baik, kita sedikit review dari mulai alam kubur. Jadi alam kubur Bapak Ibu sekalian itu secara sorih, secara jelas disampaikan oleh Nabi SAW merupakan persinggahan pertama dari rangkaian persinggahan-persinggahan akhirat. Di alam kubur ada merupakan setat, jadi, perjalanan akhirat seseorang gitu, ketika dia telah meninggal dunia. Sebagaimana disampaikan Rasulullah bahwa innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Di kata Rasul, alam kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Jadi kalau ada persinggahan pertama, berarti ada persinggahan kedua, ketiga, dan seterusnya. Itulah yang kita akan bahas dalam serial kajian persinggahan-persinggahan akhirat. Jadi merujuk kepada sabda Nabi, Innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Lalu kata Nabi dalam lanjutan hadisnya, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar min wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka perjalanan setelahnya akan lebih ringan, dan barang siapa yang tidak selamat, maka yang setelahnya akan lebih berat. Di alam kubur ini sangat-sangat menentukan. Nah, di alam kubur ini ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Pertama, alam kubur itu adalah satu kehidupan yang bersifat rohani. Jadi, hidup manusia ini atau kehidupan manusia ini ada tiga jenis sifat kehidupan. Pertama, kehidupan dunia itu bersifat jasadi, kehidupan alam kubur bersifat rohani, dan kehidupan akhirat itu bersifat jasadi dan rohani. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarah Aqidah atau Hamiyah. Alam dunia atau kehidupan dunia ini bersifat jasadi, artinya bahwa ketika orang hidup di dunia, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan dan kesengsaraan itu lebih banyak parameternya adalah jasad. Seperti orang makan itu yang merasakan nikmat ya jasadnya, itu bukan ruhnya. Orang sakit, sebagian besar sakit itu berkaitan dengan jasad manusia. Meskipun ada sakit yang berkaitan dengan ruh, tetapi sebagian besar itu bersifat penyakit jasad, penyakit fisik. Gitu. Makna bersifat jasadi juga adalah bahwa selama di dunia, kemanapun orang pergi atau dimanapun dia berada, maka dia membutuhkan tempat untuk meletakkan jasadnya. Ini kehidupan dunia. Nah, sedangkan alam kubur itu bersifat rohani. Mana bersifat rohani adalah bahwa segala kenikmatan dan kesengsaraan ketika orang di alam kubur itu sebagian besar itu yang merasakan adalah roh manusia. Jadi ada yang disebut dengan nikmat kubur, ada yang disebut dengan siksa kubur, itu yang merasakan adalah roh manusia. Nah, kemudian makna kehidupan alam kubur bersifat rohani juga adalah bahwa berlangsungnya kehidupan alam kubur itu tidak membutuhkan tempat. Kalau dunia butuh tempat, tapi kalau alam kubur itu keberlangsungan peristiwa di alam kubur itu tidak membutuhkan tempat. Karenanya alam kubur itu tidak berakhir dengan hancurnya tulang belulang manusia, tidak. Tapi alam kubur itu akan terus berlangsung sejak orang meninggal dunia sampai kiamat tiba. Begitu kiamat tiba, barulah alam kubur selesai, tapi kemudian orang beralih kepada kehidupan akhirat atau kehidupan hari kiamat. Nah, kehidupan hari kiamat itu bersifat jasadi dan rohani. Gitu. Artinya orang di akhirat nanti itu punya jasad dan ruh. Gitu. Kenikmatan dan penderitaan di akhirat itu yang merasakan jasad dan ruh manusia sekaligus. Ya, orang di surga merasakan kenikmatan surga, itu yang merasakan kenikmatannya adalah jasad dan ruh manusia. Pun demikian yang disiksa di neraka, dia merasakan sakitnya siksaan di neraka itu bukan hanya fisiknya, tetapi fisik dan rohaninya atau jasad dan ruhnya itu juga merasakan siksaan yang luar biasa. Nah, itu perbedaan antara tiga sifat kehidupan. Jadi kehidupan dunia bersifat jasadi, kehidupan alam kubur bersifat rohani, dan kehidupan akhirat bersifat jasadi dan rohani. Gitu. Nah, kemudian di alam kubur, ya Bapak Ibu sekalian, itu eh, begitu seorang baru saja dimakamkan, maka akan didatangi dua orang malaikat Allah SWT yang
dikenal dengan nama Munkar Nakir. Di situ akan diujilah setiap orang yang baru saja meninggal dunia, diuji secara lisan, ditanya dengan berbagai pertanyaan seputar akidah. Jika dia bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan jika tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Nah, kemudian di antara peristiwa penting yang terjadi di alam kubur, selain adanya pertanyaan alam kubur, nikmat dan siksaan di alam kubur, itu juga orang ketika meninggal dunia dan sudah berada di alam kubur, itu setiap pagi dan sore itu sudah diperlihatkan apakah dia nanti ketika hari kiamat akan menempati surga ataukah akan menempati neraka. Bagi calon-calon penghuni surga, maka sejak di alam kubur, gitu, setiap pagi dan sore sudah diperlihatkan surganya. Jadi 2 kali dalam sehari, pagi sore, itu calon penghuni surga sudah diperlihatkan surga yang akan menjadi tempat tinggalnya ketika kiamat tiba. Sebaliknya, orang yang menjadi calon penghuni neraka juga sudah diperlihatkan neraka yang akan menjadi tempat penyiksaannya nanti ketika kiamat tiba. Itu. Itu 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Oke. Ini alam kubur yang merupakan persinggahan pertama. Kemudian kita lanjutkan persinggahan kedua atau peristiwa kedua dari rangkaian peristiwa hari kiamat adalah peristiwa kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta ini menandai bahwa kiamat sudah tiba. Begitu Allah SWT sudah menghancurkan jagat raya ciptaannya, maka berarti menandai kiamat itu sudah tiba. Dan kehancuran alam semesta ini, Bapak Ibu sekalian, itu dimulai ketika malaikat Israfil itu sudah meniup sangkakala yang saat ini sudah berada di mulutnya. Para ulama sebagian mengatakan bahwasanya malaikat Israfil itu meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Tiupan pertama dinamakan dengan nafkhul faza', tiupan yang mengagetkan. Begitu ditiup untuk yang pertama kali, maka seluruh makhluk yang di langit maupun yang di bumi, di langit ada para malaikat, di bumi ada manusia, jin, semuanya akan mendengar dan kaget ketika kiamat itu, ketika sangkakala itu ditiup untuk pertama kalinya, yang disebut dengan nafkhul faza'. Nah, dari tiupan pertama ini, selain mengagetkan semua makhluk, juga mengakibatkan rusaknya sistem tata surya, mengakibatkan rusaknya alam semesta, sebagaimana yang banyak digambarkan dalam Al-Quran. Misalnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan Allah mengeluarkan seluruh yang terkandung di dalam perut bumi. Kemudian langit terbelah. Idza sama'un syaqqat, ketika langit terbelah. Wa idzan nujumun qadarat, dan ketika bintang-bintang rontok berguguran. Terjadi tsunami di mana-mana. Gunung meletus seluruhnya. Itu setelah tiupan sangkakala pertama yang disebut dengan nafkhul faza'. Kemudian setelah itu disusul dengan tiupan yang kedua yang disebut dengan nafkhus sa'ik, tiupan kematian. Pada tiupan kedua ini atau yang disebut dengan nafkhul faza', nafkhus sa'ik, maka seluruh makhluk akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang belum mati akan dimatikan oleh Allah Ta'ala, termasuk para malaikat. Termasuk dalam ini adalah malaikat Israfil, juga beberapa malaikat terdekat Allah Ta'ala, itu juga setelah tiupan kedua ini juga akan dimatikan seluruhnya. Sehingga tidak ada yang disebut hidup saat itu kecuali hanya Allah. Jadi momen setelah tiupan sangkakala kedua itu tidak ada yang menyandang sifat hidup kecuali hanya Allah Ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum, dan yang maha hidup yang berdiri sendiri. Termasuk kematian iblis, gitu. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Jalalain, kematian iblis itu juga setelah tiupan sangkakala kedua. Jadi iblis laknatullah alaih yang dulu gitu, ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam tidak mau, akhirnya diusir Allah Ta'ala dari surga. Tapi setelah itu iblis malah bersumpah akan berusaha untuk menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Untuk misi itu dia minta kepada Allah Ta'ala satu hal, yaitu minta supaya umurnya ditangguhkan sampai kiamat tiba. Qala rabbi fa'angzirni ila yaumi ba'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, fa'angzirni ila yaumi yub'atsun. Tolong tangguhkan kematianku sampai hari manusia dibangkitkan.
Ya, iblis minta supaya jangan dimatikan sampai hari kebangkitan atau sampai hari kiamat. Dan Allah SWT mengabulkan permintaan iblis. Allah mengatakan, Qala fa innaka minal mungdzirina ila yaumil waqtil ma'lum. Allah berfirman, iblis, kamu termasuk di antara hamba-hambaku yang aku tangguhkan kematianmu. Maka iblis sejak diciptakan tidak mati sampai hari ini dan dia baru mati nanti ketika tiupan sangkakala kedua. Baik, nah setelah tiupan sangkakala kedua disusul dengan tiupan yang terakhir, tiupan ketiga yang disebut dengan nafkhul ba'ats, tiupan kebangkitan. Maka begitu tiupan sangkakala ketiga ini yang diistilahkan dengan tiupan kebangkitan, maka hidup kembalilah, bangkit kembali seluruh manusia yang pernah Allah ciptakan dan Allah matikan, hidup kembali. Baik yang matinya jauh sebelum peristiwa kiamat maupun yang mati ketika hari kiamat pada tipan sangkakala kedua tadi, semuanya nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini dan itu merupakan persinggahan yang ketiga. Baik, jawab sekalian, hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats ini banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi SAW. Jadi, peristiwa akan adanya kehidupan setelah kematian, peristiwa adanya manusia dibangkitkan dari alam kubur masing-masing, ini dijelaskan oleh Allah Taala di dalam banyak surat dan juga dijelaskan Nabi SAW dalam banyak hadis beliau. Di antaranya Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kalian benar-benar akan mati. Jadi, semua orang pasti akan mati. Bahkan kematian itu adalah hal yang paling pasti dalam kehidupan manusia. Kata sebagian ahli hikmah, tidak ada hal yang paling pasti dalam hidup ini kecuali kematian. Kalau yang lainnya belum pasti. Misalnya orang belajar belum tentu pinter. Orang bekerja belum tentu kaya. Orang berobat belum tentu sembuh. Orang berangkat belum tentu sampai tujuan. Tapi kalau orang hidup pasti mati. Ya, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu sesungguhnya kalian benar-benar akan mati. Ini mati adalah hal yang paling pasti di kehidupan ini. Itu Allah sampaikan mati tubun. Kemudian dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Allah SWT menyampaikan dalam ayat yang mulai ini bahwa manusia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburnya. Gitu. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 7 Allah Ta'ala berfirman, la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan kepadanya. Jadi kiamat itu pasti terjadi. Memang sekarang belum, tetapi kita mengimani kiamat itu pasti terjadi. Dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di kubur. Ini secara sharih juga dijelaskan Allah Ta'ala, Allah nanti akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur mereka masing-masing. Allah Maha tahu di mana keberadaan ruh setiap manusia. Dan Allah Maha tahu berapa jumlah manusia yang Allah ciptakan, maka sebanyak itu pula yang nanti Allah akan bangkitkan kembali. Tidak akan ada yang terlewatkan, tidak ada yang terselip, tidak ada yang tercecer. Gitu. Nah, meyakini adanya hari kebangkitan, ini betul-betul harus menjadi keyakinan kita sebagai orang beriman. Jangan sampai masih ada orang yang ragu dengan adanya hari kebangkitan. Sebagaimana keraguan orang-orang musyrik Mekah ketika itu. Jadi dahulu orang-orang musyrik Mekah itu mereka janggal
ketika Nabi SAW menyampaikan bahwasanya nanti ketika mereka mati itu pada saat kiamat tiba akan dibangkitkan kembali. Itu orang-orang kafir Mekah ketika itu merasa janggal, merasa aneh. Bagaimana mungkin orang sudah mati, sudah menyatu dengan tanah kok dihidupkan kembali. Mereka merasa janggal. Bahkan Nabi SAW itu pernah diejek oleh seorang musyrik Mekah gitu. Orang ini datang kepada Nabi SAW dengan membawa tulang yang sudah rapuh sekali, sudah tulang yang sudah tua sekali, sudah lama sekali, kemudian diremas-remas dengan tangannya lalu di apa namanya ditebar ke udara gitu. Lalu kata dia, Mat Muhammad, lu gimana sih? Mosok tulang orang sudah mati, udah hancur kayak gini kok kamu bilang nanti mau dibangkitkan. Kamu yang benar aja, ya, kira-kira begitu. Karena mereka merasa itu tidak masuk akal. Mereka menganggap itu tidak masuk akal karena mereka melihat itu dari kacamata akal mereka sendiri. Tapi kalau orang itu melihat dari kacamata Tuhan, Allah Taala, ya tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan kalau mau dinilai secara logika, bagi Allah Taala membangkitkan orang yang mati, yang dulunya sudah pernah ada, itu tentu lebih gampang dibandingkan menciptakan dari awal. Ya Allah Taala yang menciptakan manusia, itu kan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu saja Allah bisa. Maka kalau hanya sekedar menghidupkan kembali yang dulunya sudah pernah ada, itu kan seperti rumitan itu eh, bisa dibilang itu lebih mudah bagi Allah SWT. Meskipun bukan berarti menciptakan manusia itu sulit bagi Allah, tidak. Tetapi kalau dibandingkan menciptakan manusia dari tiada menjadi ada, gitu, itu tentu lebih susah dibandingkan dulunya sudah pernah ada, gitu, lalu kemudian dihidupkan kembali. Tapi bagi orang kafir Mekah itu sesuatu yang janggal. Maka mereka mengatakan sebagaimana direkam Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Za'ama itu kalau secara harfiahnya artinya adalah menduga, mengklaim gitu. Jadi, Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu beranggapan, berasumsi. Jadi za'ama itu lebih tepatnya berasumsi. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir berasumsi bahwasanya mereka itu sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Nah, Bapak sekalian, yang dimaksud orang kafir dalam ayat ini itu adalah orang musyrik Mekah, bukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, jadi eh, ayat ini yang dimaksud kafir dalam ayat ini itu adalah orang musyrik Mekah, bukan orang Yahudi, juga bukan orang Nasrani. Meskipun mereka sama-sama kafir ya, tetapi kafir dalam ayat ini adalah orang musyrik. Karena kalau orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka meyakini adanya hari kebangkitan. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu beriman kepada hari kiamat. Karena hari kebangkitan atau kehidupan setelah kematian itu sesuatu yang juga ada dalam Taurat dan ada dalam Injil. Jadi kalau mereka percaya ada hari kebangkitan, mereka meyakini itu. Mereka juga meyakini adanya surga dan neraka. Mereka juga tahu ada kehidupan alam kubur. Itu kalau orang Yahudi dan orang Nasrani. Bahkan kalau mereka ini mengklaim surga itu adalah untuk mereka. Orang Yahudi mengklaim surga untuk mereka. Orang Nasrani juga mengklaim surga itu untuk mereka. Sebagaimana dia sampaikan Allah Taala dalam surat Al-Baqarah, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, la yadkhulul jannata tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang-orang yang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Itu klaim mereka, klaim orang Yahudi bahwa surga itu hanya untuk mereka. Orang Nasrani juga mengklaim surga itu hanya untuk mereka. Jadi mereka percaya ada surga, ada neraka percaya. Bahkan surga itu untuk mereka.
khusus untuk mereka. Nah, tapi kalau orang-orang musyrik Mekah itu mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Mereka juga tidak tidak tahu tentang surga dan neraka. Nah, ini bedanya ya. Gitu. Karena memang kalau orang musyrik Mekah itu kan tidak pernah mendapatkan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu menyembah patung ya berasal dari tradisi yang diciptakan secara turun-menurun oleh pendahulunya. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani kan mereka dulunya rujukan agama mereka adalah kitab suci dari Allah Taala. Maka mereka disebut sebagai ahli kitab. Ahli itu artinya pemilik gitu. Pemegang gitu. Bukan ahli dalam artian pakar gitu ya. Bukan, tapi ahli kitab itu artinya adalah pemilik kitab suci atau pemegang kitab suci, pewaris kitab suci dari Allah SWT, yaitu Taurat untuk orang Yahudi dan Injil untuk orang Nasrani. Nah, isi dalam Taurat dan Injil itu ya sudah ada informasi tentang kehidupan hari akhir. Baik ya. Ini sedikit catatan tentang makna kafaru dalam ayat ini. Itu maksudnya adalah orang-orang musyrik Mekah, bukan orang Yahudi, bukan orang-orang Nasrani. Jadi za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, la tub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum. Benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ya Allah SWT menyangkal gitu ya. Menyangkal klaim orang-orang musyrik Mekah yang menganggap bahwasanya tidak ada hari kebangkitan. Lalu Allah mengatakan, sampaikan Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Ini adalah sanggahan Allah SWT atas klaim orang-orang musyrik Mekah. Nah, setelah dibangkitkan, summalatun nabi ma'amiltum, kemudian kalian akan diberitakan tentang apa-apa yang telah kalian kerjakan. Jadi setelah dibangkitkan, maka Allah akan menceritakan kembali, akan memutar kembali perbuatan setiap manusia selama di dunianya. Untuk kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing dari mereka. Lalu Allah menutup ayatnya dengan mengatakan wadzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah SWT. Jadi menghidupkan kembali orang yang telah mati itu bagi Allah SWT adalah yasir, mudah sekali. Jadi nggak ada susahnya bagi Allah SWT untuk menghidupkan kembali tulang belulang yang mungkin sudah hancur, bahkan mungkin ada yang sudah tidak meninggalkan jejak, sudah saking bersatunya dengan tanah. Bagi Allah SWT hal seperti itu adalah yasir, mudah gitu. Baik ya. Nah, ini beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang adanya peristiwa kebangkitan dari alam kubur. Nah, kemudian jamaah sekalian Bapak Ibu yang Allah muliakan, proses kebangkitan manusia di alam kubur ini secara tersirat dijelaskan oleh Allah SWT, juga dijelaskan Nabi SAW di dalam sabdanya. Nah, kalau kita mencoba untuk mengurutkan, maka yang pertama adalah proses ketika malaikat Israfil meniup sangkakala kebangkitan. Jadi kebangkitan dari alam kubur terjadi ketika malaikat Israfil telah meniup sangkakala ketiga yang disebut dengan nafkhul ba'ats. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya yang turun menunggu keputusan Allah SWT. Surat Az-Zumar ayat 68. Jadi begitu ditiup untuk yang terakhir kalinya, maka seketika itu semua manusia yang telah mati itu bangun, bangun dari alam kuburnya. Nah, permulaannya adalah dengan tiupan sangkakala yang ditiup malaikat Israfil yang disebut dengan nafkhul ba'as, tiupan kebangkitan. Kemudian Allah SWT menurunkan air hujan. Lalu setelah Allah menurunkan air hujan, maka jasad-jasad manusia itu tumbuh gitu dari tanah layaknya tumbuhnya tanaman setelah turun hujan. Ini
tahapan berikutnya. Hal ini sebagaimana disampaikan Allah SWT dalam surat Az-Zukhruf ayat 11, "Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar fa'ansyarna bihi baldatan mayyita. Kadzalika tukhrajun." Dan Rob dan Tuhan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan pertama bahwa Allah lah yang menurunkan air hujan dari langit. Jadi, karenanya menurunkan air hujan atau menyetop turunnya air hujan itu menjadi salah satu sifat kekhususan Allah SWT. Sehingga kalau ada orang yang meyakini bahwa ada zat atau faktor di luar Allah SWT yang bisa mengatur hujan, entah itu menurunkan atau tidak menurunkan hujan, maka dia berarti telah berlaku syirik. Karena syirik itu sebagaimana disampaikan oleh para ulama, pengertiannya adalah musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik itu musawatu ghairillahi billah. Menyamakan sesuatu di luar Allah disamakan dengan Allah fima huwa min khasaisillah. Dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Itulah yang dimaksud dengan syirik. Menyamakan sesuatu di luar Allah, entah itu manusia, jin, gitu, atau eh, pohon-pohon keramat atau batu. Nah, itu di luar sesuatu di luar Allah disamakan dengan Allah. Disamakan dengan Allah dalam hal apa? Fima huwa min khasaisillah. Dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Apa saja itu kekhususan-kekhususan Allah? Di antaranya misalkan Allah adalah zat yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Apalagi Allah adalah zat yang menurunkan rezeki, melapangkan rezeki maksudnya, melapangkan atau menyempitkan rezeki. Sebagaimana disampaikan Allah Taala, misalkan dalam surat Al-Isra ayat 30, "Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang melapangkan rezeki orang yang dia kendaki dan menyempitkan rezeki orang yang dia kendaki. Maka melapangkan dan menyempitkan rezeki itu bagian dari kekhususan Allah SWT. Sehingga kalau ada orang yang meyakini ada faktor di luar Allah yang bisa menjadikan rezekinya lapang, yang bisa menjadikan bisnisnya lancar, yang bisa menjadikan warungnya laris, berarti dia telah menyamakan sesuatu di luar Allah, disamakan dengan Allah, dalam hal yang menjadi kekhususan Allah, yaitu melancarkan rezeki. Gitu. Nah, termasuk juga bagian dari kekhususan Allah SWT adalah menurunkan air hujan. Walladzi nazzala minas sama'i ma'am biqadar. Dan Tuhan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Maka kalau ada orang yang punya asumsi, punya anggapan bahwasanya ada di luar Allah SWT, ada faktor seseorang atau apapun di luar Allah SWT yang bisa menurunkan hujan atau menyetop turunnya hujan, maka berarti dia telah menyamakan sesuatu di luar Allah, disamakan dengan Allah, dalam hal yang menjadi kekhususan Allah, yaitu menurunkan air hujan. Maka orang itu berarti telah melakukan tindakan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian kata Allah Taala, "Fa'angsyarna bihi baldatam maita." Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Ketika misalkan masuk musim kemarau, berbulan-bulan lamanya tidak turun hujan, maka bumi itu eh, kering kerontang, tidak tumbuh tanaman atau rerumputan. Nah, itu diistilahkan mati. Tapi begitu misalkan malam harinya Allah menurunkan air hujan, maka keesokan harinya mulailah terlihat benih-benih tanaman, benih-benih tumbuhan. Itu. Jadi bumi yang tadinya mati, dalam artian tidak ada yang hidup di atasnya, begitu Allah menurunkan air hujan, gitu, maka dengan kekuasaan Allah, tiba-tiba mulai tumbuh berbagai macam benih tumbuhan atau tanam-tanaman. Lalu kata Allah Taala, "Kadzalika tukhrajun." Gitu. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Gitu. Jadi kata sebagian ulama, nanti Allah akan memberikan air hujan, kemudian setelah itu tumbuhlah jasad-jasad manusia dari tanah. Ini
tahapan kedua. Jadi Allah menurunkan air hujan, lalu kemudian tumbuhlah tubuh-tubuh manusia dari tanah. Yang berikutnya jemaah sekalian, ketika manusia itu diciptakan kembali oleh Allah Taala, itu materi penciptaannya itu berasal dari tulang ekor. Hal ini berbeda dengan ketika Allah Taala menciptakan manusia untuk pertama kalinya. Jadi Nabi Adam diciptakan Allah Taala dari tanah. Ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Lalu keturunan antara Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu diciptakan oleh Allah Taala min nutfatin amsyaj, dari air sperma yang bercampur. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Taala di dalam surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih waja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari air sperma yang bercampur. Yang dimaksud adalah tentu percampuran antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Min nutfatin amsyad, dari air sperma yang bercampur. Itu proses penciptaan atau materi penciptaan seluruh manusia selain Nabi Adam, Ibunda Hawa, dan satu lagi ada selain Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Adam tadi diciptakan salah dari tanah, di mana tanah yang menjadi materi penciptaan Nabi Adam, dijelaskan Nabi SAW dalam hadis beliau, itu berasal dari perpaduan berbagai macam tanah yang ada di seluruh permukaan bumi. Rasul bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla khalaqa Adam min qabdatin qabdaha min jami'il ard. Sesungguhnya Allah Taala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang berasal dari percampuran tanah-tanah yang ada di seluruh permukaan bumi. Karenanya tanah-tanah itu ada tanah putih seperti tanah kapur, tanah hitam, tanah coklat. Nah, warna tanah tadi gitu itu berpengaruh kepada warna kulit manusia. Lalu tanahnya juga punya sifat yang berbeda-beda. Ada tanah tandus, cadas, tanah pertanian, tanah pasir dan macam-macam yang itu berpengaruh kepada karakter manusia. Itu kata Nabi SAW. Nah, kemudian Ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Sebagaimana sabda Nabi, Innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Jadi maksud perempuan dalam hadis tadi adalah Ibunda Hawa. Lalu satu lagi yang tidak diciptakan dari min nutfatin amsyaj adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diciptakan oleh Allah Taala dengan kekuasaannya yang sempurna, terlahir dari seorang wanita solehah yaitu Siti Maryam, tapi tanpa melalui proses pembuahan. Nabi Isa diciptakan oleh Allah Taala dengan kalimatnya kun fayakun. Jadilah, maka lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Nah, selain mereka, semua manusia diciptakan dari min nutfatin amsyaj, dari percampuran sperma laki-laki dan perempuan. Itu materi penciptaan manusia pertama kali ketika kemudian dilahirkan ke dunia. Gitu. Tetapi proses penciptaan atau penyusunan ulang tubuh manusia ketika hari kiamat nanti, setelah mereka itu mati dan tulang belangnya hancur segala macamnya, itu proses penciptaannya bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, juga bukan dari min nutfatin amsyad, bukan dari percampuran sperma laki-laki dan perempuan, tapi diciptakan dari tulang rusuk. Maaf, dari tulang ekor. Hal ini sebagaimana dijelaskan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, Inna fil insani azman, la ta'kulul ardu abadan, fihi yurakabu yaumal qiyamah. Qalu, ayu admin huwa ya Rasulullah? Qala ajbud dhanab. Sesungguhnya pada diri manusia terdapat satu tulang yang tidak dimakan oleh tanah selama-lamanya. Jadi sesungguhnya pada diri manusia, pada tubuh kita, itu terdapat satu tulang yang tidak bisa dimakan oleh tanah selama-lamanya. Artinya tidak bisa hancur oleh tanah untuk selama-lamanya, kata Rasulullah. Fihi yurakabu yaumal qiyamah. Padanya manusia disusun kembali pada hari kiamat. Jadi dari tulang itulah nanti manusia itu akan disusun kembali oleh Allah Taala menjadi makhluk baru. Menjadi manusia baru yang siap untuk menjalani kehidupan hari akhir.
Nah, mendengar penjelasan Nabi ini, para sahabat bertanya, qalu ayu admin huwa ya Rasulullah? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, tulang apakah itu yang akan menjadi materi penyusunan ulang jasad manusia? Tanya para sahabat. Apa kata Rasulullah? Qal, beliau menjawab, ajbud danab, tulang ekor. Jadi manusia itu nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, itu penyusunan jasadnya itu di berasal dari tulang ekornya. Di dalam tubuh kita itu ada tulang ekor, bentuknya kecil, itu oleh Nabi SAW dijamin bahwa tulang ekor itu tidak bisa hancur meskipun jasad manusia itu sudah ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu dimakamkan. Nah, dari situlah nanti Allah SWT itu akan menciptakan ulang atau menyusun ulang jasad manusia. Nah, bagus sekalian. Selain tulang ekor, ketika manusia itu dikubur, gitu, itu ada beberapa hamba-hamba Allah SWT gitu yang juga tidak akan hancur dimakan oleh tanah. Kalau tulang ekor tadi itu hanya bagian kecil dari jasad manusia dan itu berlaku untuk semua manusia. Bahwa tulang ekor manusia itu termasuk yang tidak akan hancur ketika telah dikubur meskipun sudah ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, selain itu, ternyata juga ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang jasanya itu tidak hancur meskipun telah dikubur sekian lama. Di antara mereka itu adalah jasad para nabi. Jadi jasad para nabi seluruhnya, bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW, tapi jasad para nabi seluruhnya itu ternyata juga tidak hancur oleh tanah. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Rasul bersabda, Innallaha harram 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi Allah SWT yang menguasai seluruh alam raya, termasuk Allah ada Tuhan yang menciptakan dan menguasai bumi, itu mengharamkan kepada tanah atau kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Memakan artinya merusak jasad para nabi. Sehingga jasad para nabi berdasarkan hadis yang mulia ini itu mereka tetap utuh gitu, meskipun sudah dikubur ribuan tahun yang lalu. Gitu. Yang kedua, gitu, jasad orang yang juga tidak hancur meskipun sudah dikubur adalah jasad para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Hal ini berdasarkan asar sahabat dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pernah menggali makam ayahnya, yaitu Abdullah, yang syahid dalam perang Uhud. Nah, ayahnya itu dimakamkan bersama jasad syuhada yang lain dalam satu liang. Nah, karena ia merasa kurang serg jasad ayahnya dikubur bersama dengan jasad yang lain, maka ia ingin menggali kubur ayahnya setelah 6 bulan. Ternyata keadaan ayahnya masih sama seperti saat dikuburkan, kecuali hanya telinganya saja. Hadis riwayat Imam Bukhari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. It, Di WA aja, Ji.
Iya, terlalu. Nggak hilang sinyal dia. Lagi coba loading lagi nih ntar. Tunggu ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba sinyalnya putus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, nggak apa, Ustaz. Lanjut kita ya. Lanjut. Ya. Baik, ya kita sambung. Jadi di antara hamba Allah Taala yang jasadnya juga tidak hancur adalah orang-orang yang mati syahid. Ini didasarkan kepada asar sahabat atau disebut dengan hadis mauquf, yaitu hadis yang berasal dari Jabir bin Abdullah. Beliau menceritakan bahwasanya bapak beliau, ayah Jabir, yaitu Abdullah, itu salah seorang yang gugur dalam perang Uhud, gitu. Sebagaimana kita ketahui dalam perang Uhud itu banyak sekali para sahabat Nabi SAW yang syahid, gitu ya. Nah, setelah selesai perang, itu Rasul memerintahkan supaya jasad para syuhada Uhud ini itu dimakamkan secara massal. Di dalam satu liang lahat itu diisi oleh dua atau lebih jasad para syuhada Uhud. Karena kalau satu-satu kan capek kan, habis perang kan lelah gitu ya. Kalau harus dikuburkan satu-satu kan nggak kebayang capeknya gitu. Maka diperintahkan agar dikubur secara massal satu liang diisi dua atau lebih jasad para syuhada. Nah, termasuk dalam hal ini adalah ayahnya Jabir yaitu Abdullah radhiyallahu anhuma itu juga dikubur secara massal. Nah, kemudian setelah 6 bulan berlalu, Jabir ini merasa tidak srek gitu, ayahnya ini dikuburkan secara massal. Maka kemudian beliau ini berinisiatif untuk menggali makam ayahnya untuk dimakamkan ulang secara terpisah. Nah, ketika digali dan itu setelah apa namanya, setelah 6 bulan itu ternyata jasad ayahnya itu masih utuh gitu, tidak rusak gitu. Hanya ada
sedikit kerusakan pada daun telinganya. Selebihnya itu masih utuh. Nah, berdasarkan apa namanya riwayat ini, maka para ulama berpendapat bahwasanya di antara hamba Allah Taala yang jasadnya itu dimuliakan dengan tidak rusak, dimakan oleh tanah, itu adalah jasad para syuhada. Jadi i- selain para nabi, itu juga adalah jasadnya para syuhada. Ini yang kedua. Nah, kemudian Bapak sekalian, sedikit sebagai tambahan, bagaimana dengan jasadnya orang-orang soleh? Apakah jasadnya orang-orang soleh ini juga mendapatkan kemuliaan yang sama? Mereka tidak akan hancur setelah dikubur. Gitu. Kalau terkait dengan jasadnya orang-orang soleh, itu tidak ada dalil yang secara khusus menjelaskan bahwa jasad mereka itu juga tidak akan hancur dimakan oleh tanah. Kalau jasad para nabi kan tadi dalilnya hadis Nabi secara khusus ya. Memang Rasul yang menyampaikan dalam hadis Sahih riwayat Abu Dawud bahwasanya innallaha haramal ardu an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan bumi atau mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Kalau orang mati syahid, dalilnya adalah tadi asar sahabat. Gitu. Nah, kalau orang soleh bagaimana? Mungkin ada kiai atau mungkin orang penghafal Quran atau orang soleh secara umum lah. Tidak harus kiai, tidak harus penghafal Quran karena soleh kan luas ya. Gitu. Nah, apakah mereka juga jasadnya itu tidak hancur gitu? Karena mungkin kita sering mendengar ada kesaksian dari sebagian masyarakat gitu bahwasanya jasad fulan itu ternyata setelah dimakamkan sekian lama itu ketika digali kuburnya ternyata masih utuh. Nah, apakah mereka juga mendapatkan eh, jaminan kemuliaan sebagaimana jasad para nabi dan para syuhada? Sekali lagi dalam hal ini itu tidak ada dalil yang secara khusus menjelaskan tentang hal itu. Tapi sangat dimungkinkan jasad orang-orang soleh dengan izin Allah Ta'ala juga tidak rusak, tidak dimakan oleh tanah setelah dikubur. Kenapa? Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir tentang alasan kenapa jasad orang soleh itu dimungkinkan tidak hancur. Gitu. Beliau mengatakan tanbihun. Qala Abdul Hasan Al-Maliki fi syarh at-Targhibi hikmatu adami aklil ardi ajsad al-anbiya wa man ulhiqa bihim anat turaba yamuru ala jasadi fayutahiruhu wal anbiya la dhanba lahum falam yahtaj ila tathhirihi biturab. Tanbih catatan Imam Abu Hasan Al-Maliki dalam kitab beliau Syarah At-Targhib menyebutkan bahwa hikmah bumi atau tanah tidak menghancurkan jasad para nabi dan orang-orang semisal dengannya, wali atau orang-orang soleh adalah karena tanah yang melewati jasad atau yang menyentuh jasad jenazah sampai menjadi tengkorak itu bertujuan untuk mensucikan jasad tersebut dari dosa. Sementara itu para nabi tidak punya dosa. Karena itu mereka tidak butuh penyucian dengan cara penghancuran jasad dengan tanah. Jadi ini kata eh, Syekh Abdul Hasan Al-Maliki sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, rahasia dibalik kenapa jasad para nabi eh, itu tidak hancur. Demikian pula orang-orang yang semisal dengan mereka, gitu. Para nabi dan waman ulhiqobi, orang-orang yang semisal dengan mereka. Itu tadi orang-orang soleh gitu ya. Termasuk para syuhada, para solihin, para aulia, para siddiqin. Itu juga dimungkinkan berlaku seperti para nabi gitu. Nah, alasannya atau rahasianya atau hikmahnya adalah karena jasad gitu. Para nabi itu secara umum itu mereka itu kan tidak punya dosa. Sedangkan tanah gitu yang menyentuh atau yang melewati jasad yang dikubur itu kan dalam rangka untuk mensucikan gitu. Jadi proses penyucian jasad yang belum merandos dengan dosa tadi itu dengan cara eh, apa namanya dimakan oleh tanah. Nah, sedangkan para nabi itu kan tidak punya dosa sehingga jasadnya tidak perlu
dibersihkan oleh tanah. Di proses penghancuran jasad oleh tanah itu dimaknai oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Maliki itu sebagai proses penyucian jasad. Sedangkan jasad para nabi kan tidak punya dosa, sehingga tidak perlu disucikan oleh tanah tadi. Pun demikian, orang-orang yang semisal mereka seperti para aulia atau para wali Allah Taala, para syuhada, para siddiqin gitu. Itu juga sangat dimungkinkan mereka juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Taala dengan jasanya tidak hancur karena secara umum mereka ini orang-orang yang tidak punya dosa atau dosanya sangat sedikit sekali. Baik ya, baik-baik sekalian, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala. Nah, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur mereka masing-masing, itu terdapat dua reaksi yang berbeda antara mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Antara mereka yang kafir dan mereka yang mukmin. Itu reaksi mereka ketika dibangkitkan dari alam kubur itu beda. Dua reaksi ini dijelaskan oleh Allah Taala dalam satu ayat, yaitu surat Yasin ayat 52. Allah SWT berfirman, Qalu ya wailana man ba'athani marqadina. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, duhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Surat Yasin ayat 52. Ayat ini bagus sekalian, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir. Satu ayat ini itu berisi penjelasan dari dua reaksi dari dua kelompok orang yang berbeda. Ayat yang berbunyi qalu ya wailana mambatha marqadina, jadi sampai lafadz mim marqadina, ini adalah penjelasan tentang reaksi orang-orang kafir. Qalu, mereka berkata, ya wailana, celaka kita, celaka kami. Memba'atsai marqadina, siapakah yang telah membangkitkan kami mim marqadina dari tempat tidur kami. Yang dimaksud adalah kubur. Jadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua yang disebut dengan tiupan kematian atau nafkhus sha'iq, itu semua makhluk itu dimatikan oleh Allah Taala, termasuk dalam hal ini adalah orang yang di alam kubur. Orang yang di alam kubur, begitu tiupan sangkakala kematian atau tiupan sangkakala kedua, itu mereka juga dimatikan. Dimatikan dalam artian mereka dibikin tidak merasakan kehidupan, termasuk hidup alam kubur. Jadi yang tadi yang disiksa pun berhenti siksanya ketika tiupan sangkakala kedua. Nah, begitu ditiup sangkakala ketiga yang disebut dengan tiupan kebangkitan, maka mereka kaget. Maka terucaplah kalimat, ya wailana, celaka kita. Siapa yang telah membangunkan kita atau membangkitkan kita dari tempat tidur kita. Mereka kaget. Kekagetan itu terungkap dengan kalimat, ya wailana, aduh, celaka kita. Kenapa mereka mengatakan ya wailana, celaka? Mereka begitu takut sekali karena mereka sudah tahu bahwasanya setelah dibangkitkan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan neraka yang akan menjadi tempat tinggal mereka untuk terakhir kalinya dan menjadi tempat penyiksaan mereka untuk selama-lamanya, itu kondisinya, gambarannya, kengeriannya, kedahsyatannya, itu sudah mereka saksikan dua kali dalam sehari, pagi dan sore. Sebagaimana dijelaskan Allah Taala ketika menjelaskan siksaan yang dialami Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka ditampakkan kepada mereka. Jadi Allah Taala menceritakan tentang apa yang dialami Fir'aun. Fir'aun kan sudah mati, tapi meskipun dia sudah mati ribuan tahun yang lalu, jasadnya masih utuh, tetapi Allah menjelaskan bahwasanya Fir'aun itu disiksa oleh Allah Taala. Di antara bentuk siksaan yang dialami Fir'aun saat ini itu adalah an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Gitu. Kepada mereka, yaitu kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang mati bersama dia, diperlihatkanlah surga, diperlihatkanlah neraka kepada mereka ghuduwa wa 'ashiyya, setiap pagi dan setiap sore.
Jadi Fir'aun itu saat ini disiksa oleh Allah Ta'ala, di antara bentuk siksaannya adalah pagi sore itu dia diperlihatkan neraka yang menjadi tempat siksaannya. Gitu. Baru nanti ketika kiamat, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna syaddal adab. Baru ketika kiamat telah tiba, maka Allah perintahkan kepada para malaikat adkhilu ala fir'auna syaddal adab. Masukkanlah Fir'aun ke dalam adab yang sangat keras sekali. Nah, ayat ini itu menjadi dalil bahwasanya orang-orang kafir itu, itu setiap pagi dan sore selama mereka di alam kubur itu sudah melihat neraka yang akan menjadi tempat siksaannya mereka nanti. Karenanya ketika mereka dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka begitu takut luar biasa, mereka mengatakan ya wailana, celaka kita. Nah, ini reaksi orang-orang kafir. Nah, sebaliknya orang mukmin reaksinya itu digambarkan dalam lanjutan ayat ini, yaitu pada ayat hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah yaitu Allah Ta'ala wa sadaqal mursalun dan benarlah rasul-rasulnya. Jadi kira-kira maksudnya begitu orang mukmin dibangkitkan dari alam kubur, mereka pun kemudian mengatakan, oh ini loh yang dijanjikan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Pemurah. Karena kita sebagai orang beriman, itu sudah tahu dan mengimani bahwa saya memang kita nanti setelah mati akan dibangkitkan kembali. Maka begitu kita menemui kenyataan itu, merasakan secara langsung, mengalami secara langsung apa yang sudah kita imani sejak di dunia, gitu. Kita relatif diberikan Allah Ta'ala ketenangan. Maka ungkapannya adalah hada ma wa'adar rahman. Inilah apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Ta'ala dan yang Maha Pemurah. Wa sadaqal mursalun dan benarlah para rasul. Jadi rasul, para rasul seluruhnya itu memang sudah menjelaskan bahwasanya setiap orang nanti setelah mati pada saatnya nanti akan dibangkitkan kembali. Maka hada mau'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala Ar-Rahman dan benarlah para rasul. Nah, ini reaksi orang mukmin. Bertolak belakang dengan reaksi orang kafir yang begitu ketakutan. Baik ya, sudah tadi ya. Nah, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia nanti akan dibagikan itu dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Lalu kemudian nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi kondisi manusia ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari alam kuburnya itu, mereka pada saat dibangkitkan itu kondisinya seperti ini. Yaitu dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan juga belum dikhitan. Jadi seperti apa maaf ya, seperti ini ya apa bayi-bayi gitu. Bayi-bayi yang baru dilahirkan tapi bayi-bayi gede gitu. Tidak pakai alas kaki kan bayi nggak ada yang pakai alas kaki kan ya. Tidak berpakaian, telanjang dan juga dalam kondisi belum dikhitan. Hal ini sebagaimana disampaikan Nabi SAW dalam sabdanya, ya ayuhan nasu innakum tuhsyaruna ilallahi hufatan auratan ghurlan. Gitu. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah SWT dalam keadaan hufatan, tidak beras kaki, auratan, tidak berpakaian, ghurlan, dan belum dikhitan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini kondisi ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya. Jadi dalam kondisi telanjang. Gitu. Nah, ketika mendengar hadis ini, Aisyah radhiallahu anha itu bertanya dengan nada polos. Aisyah istri Nabi SAW itu ketika mendengar hadis Nabi bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan hufatan, auratan, gurlan, dalam keadaan tidak beras kaki, telanjang dan belum dikhitan, dengan nada polos itu Sayyidah Aisyah radhiallahu anha istri Nabi SAW yang mulia itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita nanti tidak saling melihat satu sama lain ketika dikumpulkan dalam kondisi telanjang? Gitu. Tanya Aisyah gitu dengan penuh kepolosan gitu. Memang belum tahu gitu. Jadi bayangan beliau
Malu dong itu. Kalau kemudian laki-laki perempuan dikumpulkan dalam kondisi tidak berbusana. Gitu. Nanti ketemu teman SMA gitu ya, ketemu tetangga, mungkin ada yang ketemu mantan dan seterusnya. Ntar pada saat ini ada Rasulullah. Gitu. Itu pikiran Aisyah ketika itu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata beliau, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyang dhura ba'duhum ila ba'din. Wahai Aisyah, situasi hari itu jauh lebih berat dari sekedar saling melihat satu sama lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya gini ya. Jadi situasi hari itu asyad itu sangat mengerikan sekali, sangat dahsyat sekali. Tidak memungkinkan gitu, orang itu untuk cuci mata. Tidak mungkin tidak memungkinkan orang itu untuk saling melirik. Tidak memungkinkan orang itu untuk saling pandang. Nggak ada gitu. Meskipun kanan kirinya, katakanlah cewek misalkan, dan semuanya telanjang, itu tidak ada kemudian orang itu yang kemudian punya pikiran, ih, samping saya cewek ini misalkan. Tidak ada. Sampai saya cowok ini misalkan. Tidak ada. Tidak ada yang kepikiran hal-hal seperti itu. Saking dahsyatnya, saking menakutkannya, saking mencengkamnya situasi saat itu. Sehingga meskipun di depannya itu ada perempuan telanjang atau ada laki-laki telanjang, itu tidak kemudian menjadikan orang itu punya pikiran mesum dan lain sebagainya, tidak ada. Punya pikiran malu misalkan, tidak ada. Semuanya itu fokus dengan keselamatan diri mereka masing-masing. Jadi nggak ada kepikiran saling lihat, saling cuci mata, saling lirik gitu ya, saling pandang gitu, atau punya pikiran mesum misalnya, tidak ada sama sekali. Tidak mungkin orang itu punya terbersit pikiran seperti itu gitu. Ketika mereka menjalani proses hari kebangkitan nanti. Gitu. Gitu ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, orang yang pertama kali dibangkitkan dari alam kuburnya itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang pertama kali dibangkitkan dari alam kuburnya itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul dalam sabdanya dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, "An-nasu yas'aquna yaumal qiyamah, fa akunu awwala man tanshaqqu anhul ard." Seluruh manusia akan mati pada hari kiamat. An-nasu yas'aquna yaumal qiyamah. Semua manusia akan mati pada hari kiamat. Nggak ada manusia yang akan hidup terus. Nggak ada. Lalu fa'akunu awwala man tanasyaqqu anhul ard. Dan akulah orang yang pertama kali keluar dari bumi. Jadi Rasulullah SAW yang nanti pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi. Gitu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan gitu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam wa awwalu man tanashaqqu anhu al-ardu wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'." Rawahu Abu Dawud wa sahahu Al-Albani fi sahihi Sunan Abi Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah pemuka Bani Adam. Ana sayyidu waladi Bani Adam. Aku adalah pemuka, pemimpin Bani Adam, pemimpin manusia. Aku adalah orang yang pertama keluar dari bumi. Dan juga orang yang pertama memberi syafaat. Dan orang yang pertama diberi syafaat." Ini Nabi SAW. Jadi beliau menyampaikan tentang dirinya. Tentu ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah Taala bahwa pada hari kiamat nanti beliau akan menjadi sayyidu waladi bani Adam. Akan menjadi pemukanya, menjadi sayyid. Menjadi pemimpin pemuka dari seluruh manusia. Jadi, jadi tokoh utama gitu. Itu pada hari kiamat nanti itu adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika nanti orang-orang di pada mahsyar itu minta syafaat, semuanya nggak ada yang berani mensyafaati kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa beliau adalah orang yang pertama kali keluar dari bumi. Beliau juga orang yang pertama kali memberi syafaat. Gitu. Ketika di padang mahsyar, orang-orang pada minta syafaat kepada para nabi, dari mulai Nabi Adam tidak berkenan, Nabi Nuh tidak berkenan, Nabi Ibrahim tidak berkenan, tidak berani memberikan syafaat. Nabi Musa juga tidak berani, Nabi Isa juga tidak berani. Yang berani adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan,
aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan juga diberi syafaat. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dengan disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, baik jamaah sekalian, nah itu gambaran tentang peristiwa ketiga dari rangkaian peristiwa kehidupan dari akhir, yaitu peristiwa ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya. Nah, setelah orang itu dibangkitkan dari alam kuburnya, maka nanti peristiwa berikutnya adalah peristiwa ketika manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju satu tempat, satu lokasi yang sama yang kita kenal dengan istilah padang mahsyar. Nah, disitulah proses-proses tentang hisab, proses penimbangan amal, pembagian catatan amal itu akan berlangsung seluruh. Baik, saya rasa itu dulu pembahasan kita untuk malam ini tentang hari kebangkitan yang merupakan persinggahan ketiga. Terdiri doa, Allahumma amitna 'alal islami wa 'ala sunnati. Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Ya Bapak Allah. sekalian, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Irfan. Tafadhol, Pak. Baik. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih Ustadz untuk pemaparan mengenai hari kebangkitan. Eh ini udah ada satu yang bertanya ini Ustadz. Sebentar saya bacakan dulu. Silakan, Pak. Di saya chatnya hilang ya, Pak. Iya, gerak-gerak putus tadi. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon Waalaikumsalam. izin bertanya, bagaimana caranya agar tidak takut mati? Karena saya masih merasa bekal yang sangat minimalis. Bagaimana Ustadz? Baik. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, takut mati itu ada dua, Pak. Ada takut mati yang terpuji, ada takut mati yang tercela. Hmm. Takut mati yang tercela, saya mulai yang tercela dulu ya. Takut mati yang tercela itu adalah takut mati karena terlalu cinta pada dunia. Sebagaimana takut matinya orang-orang kafir. Nah, itu kalau itu tercela. Jadi orang takut mati karena begitu mencintai dunia. Karena begitu puas dengan kehidupan dunia, lalu dia takut dengan kematian. Jadi nggak siap gitu. Nggak siap, nggak terima untuk meninggalkan dunia ini. Nah, nah, kalau itu yang menjadi alasannya, itu adalah ketakutan terhadap kematian yang tercela. Gitu. Yang kedua adalah takut mati yang terpuji, yaitu rasa takut akan kematian yang berangkat dari kesadaran bahwasanya bekal kita belum cukup, gitu. Bahwasanya dosa kita masih terlalu banyak, gitu. Cicilan belum banyak, banyak yang belum lunas misalkan. Nah, itu rasa takut yang terpuji gitu. Karena rasa takut yang seperti ini itu diharapkan melahirkan keseriusan untuk menyiapkan bekal. Tapi kalau yang pertama tadi enggak. Nah, dia karena begitu cinta pada dunia, ya antipati dengan kematian. Kalau bisa apa namanya? Mereka ingin hidup untuk selama-lamanya. Sebagaimana keinginan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan orang yang paling rakus terhadap dunia dan orang yang paling takut dengan kematian. Itu orang Yahudi gitu. Maka meskipun orang Yahudi itu mengklaim sebagai anak-anak Tuhan gitu. Sebagaimana disampaikan Allah Taala, orang Yahudi itu kan mengklaim wa qalatil yahudu nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi mengklaim, termasuk orang Nasrani. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Berkata orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, kami adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Itu klaim orang Yahudi. Karenanya tidak heran Bapak sekalian, kalau kemudian kita lihat orang Yahudi itu begitu biadabnya membantai kaum muslimin di Palestina, termasuk anak-anak tidak berdosa, itu karena mereka mengacaukan orang gitu. Merasa sebagai anaknya pejabat saja, terkadang kan agak songong ya. Terkadang ya, tentu tidak semuanya. Menjadi anaknya raja akan semena-mena lah ya, bukan bukan semuanya, semuanya tapi. Jadi kalau menjadi anaknya pejabat, kalau menjadi anaknya seorang pejabat bisa apa namanya semena-mena,
bisa songong, menjadi anaknya raja juga demikian, apalagi kalau sampai mengklaim sebagai anaknya Tuhan. Tentu songongnya akan lebih-lebih gitu. Nah, itu kira-kira itu yang melatari kenapa orang Yahudi itu seperti itu biadabnya. Dan meskipun demikian, mereka mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai kekasih Tuhan, tapi orang Yahudi itu paling takut dengan kematian. Paling nggak siap. Nah, kalau takut mati karena kecintaan kepada dunia itu tercela. Tapi kalau karena berangkat dari kesadaran akan minimnya bekal, banyaknya kesalahan yang belum kita taubati, banyaknya tanggungan yang belum terselesaikan, maka kalau yang seperti ini itu malah baik karena diharapkan menumbuhkan kesadaran untuk semangat menyiapkan bekal. Dan juga mudah-mudahan menimbulkan semangat untuk segera bertaubat. Itu tentang pembagian rasa takut akan kematian. Nah, tetapi rasa takut akan kematian ini itu jangan terlalu berlebihan dosisnya atau porsinya. Karena kalau kita salah dalam mengolah rasa takut ini, itu juga bisa kontraproduktif terhadap hidup kita. Kalau terlalu dicekam rasa takut gitu ya akan kematian, itu ya, apapun alasannya, baik karena terlalu cinta dunia kalau itu jelas tercela, ataupun karena merasa bekalnya belum cukup, gitu. Kesalahan dan dosanya banyak yang belum ditobati. Tapi kalau berlebihan itu tentu tidak baik. Gitu. Kalau tidak di manage dengan apa namanya, dengan baik ya, karena akhirnya bisa menimbulkan pesimisme yang berlebihan, menimbulkan pesimisme yang berlebihan, kemudian menimbulkan apa namanya, penurunan gairah untuk beraktivitas gitu ya. Itu keliru berarti. Keliru, keliru dalam memanage gitu. Jadi rasa takut itu tetap perlu di-manage. Bagaimana rasa takut itu melahirkan gitu, semangat untuk menyiapkan bekal. Karena hidup bagi orang mukmin itu selalu baik. Karena dengan hidup itu orang itu bisa menambah bekalnya. Makanya kita perlu menyeimbangkan pengetahuan kita akan kematian dan kehidupan setelah mati. Memang kalau kita membayangkan kematian itu kan mengerikan gitu. Tetapi kalau kita ingat ampunan Allah Subhanahu wa taala gitu, bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maka insya Allah rasa takut ini itu juga mudah-mudahan akan berkurang. Jadi satu sisi kita memang takut gitu dengan siksa Allah, dengan siksa kubur, tapi kita juga harus ingat bahwasanya Allah itu Maha Baik. Maka salah satu Asmaul Husna yang paling banyak dipopulerkan oleh Allah Taala, yang paling banyak dikampanyekan oleh Allah Taala, itu kan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Allah punya banyak Al-Asmaul Husna, punya banyak nama dan sifat-sifat yang indah, yang mulia. Di antaranya ada 99 yang banyak dihafal masyarakat, tapi sebenarnya lebih dari itu. Dari sekian banyak Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Taala, yang paling banyak dipopulerkan, yang paling banyak diperkenalkan oleh Allah Taala, yang paling banyak disebut, bahkan itu yang berulang-ulang kita ucapkan, kita sebut, itu adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada dalam Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga dalam Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Maka dengan memahami Ar-Rahman Ar-Rahim ini, itu harusnya pengharapan kita kepada Allah Taala itu juga besar. Selain rasa takut kita akan syadidul adab, adab Allah yang begitu keras. Allah kan zat yang keras siksanya gitu ya, yang keras hukumannya gitu, yang cepat dalam menghisap atau membalas seseorang yang berdosa gitu. Itu iya, tetapi kita jangan kemudian hanya mengingat gitu kerasnya siksaan Allah Taala, tetapi kita juga harus ingat Allah itu juga zat yang Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim, juga zat yang Ghafur. Ibaratnya gini Bapak sekalian, kalau ada seorang apa nama, ada seorang katakanlah atasan gitu. Atasan ini tegas, atasan ini tegas. Tapi atasan kita ini juga baik hati. Ada atasan orangnya tegas, tapi orangnya juga baik hati. Baik hati, tidak tidak sombong dan suka menolong. Tetapi dia juga tegas gitu. Ketika misalkan bikin aturan itu betul-betul ditegakkan dengan adil gitu. Nah, kalau misalkan kita sebagai bawahannya
ditanya bagaimana tanggapan Anda terhadap atasan Anda gitu. Lalu kita hanya mengingat oh, atasan saya itu tegas banget gitu. Kalau ada kesalahan nggak bisa mentolerir misalkan. Itu tentu sebagai atasan, dia kalau hanya dikenang sebagai orang yang tegas gitu dan dilupakan kebaikannya tadi, yang baik hati, suka menolong, tidak sombong, dia sebagai atasan kan juga tidak terima kan. Kenapa yang diingat cuma sikap tegas saya doang? Gitu. Kenapa yang diingat hanya masalah kedisiplinan doang gitu? Hukuman yang pernah saya berikan doang gitu. Kenapa dia tidak mengingat kebaikan saya gitu? Yang suka mungkin mentraktir, yang suka ngasih bonus misalkan. Nah Allah juga sama. Jangan yang kita ingat cuman apa namanya sifat Allah yang siksanya keras gitu ya, yang hukumannya keras gitu. Jangan itu saja, tapi kita juga harus ingat dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi intinya bahwasanya rasa takut akan kematian itu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak sampai kemudian menjadikan kita ini dicekam rasa takut yang berlebihan. Itu jangan sampai. Bagaimana caranya ingat dengan rahmat Allah? Kata Allah Ta'ala, Inna rahmati wasiat kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu mendahului murka Allah. Jadi insya Allah selama kita ini apa namanya bukan pelaku dosa besar dan juga bukan orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, kesempatan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala itu sangat terbuka lebar. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu berpeluang dimaafkan dosa-dosanya illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mempublikasikan atau mendemonstrasikan dosanya atau kemaksiatannya. Maksudnya gini. Jadi kalau kita bermaksiat tapi kita tidak mempublikasikan, tidak menceritakan, itu berpeluang untuk dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang bermaksiat lalu diposting, diceritakan kemana-kemana, ke sana kemari, itu malah kehilangan kesempatan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Itu berkaitan dengan dosa Allah. Kalau dosa dengan Allah itu dalam tanda kutip relatif kita inilah punya harapan besar untuk dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah itu maha baik kan gitu. Yang repot itu Bapak sekalian kalau kita punya salah sama orang. Itu yang repot. Karena kalau punya salah sama orang dan kita belum minta maaf atau orangnya belum menghalalkan kesalahan kita, itu kan tetap akan terus menjadi tanggungan kita sampai kiamat. Dan itu harus dibayar. Nanti di akhir dibayar. Ketika dihisap, itu harus dibayar. Bayarnya nggak bisa pakai rupiah, nggak bisa pakai dolar, nggak bisa pakai QRIS. Tapi bayarnya pakai pahala. Nah itu yang repot. Tapi kalau dengan Allah Ta'ala itu malah relatif damai lah gitu. Allah itu maha baik kok. Gitu. Sehingga sekali lagi Bapak sekalian, yang kita ingat jangan hanya Allah yang sisanya keras gitu ya, Allah yang begitu perkasa gitu ya. Tetapi kita coba lihat dan ingat juga Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemaaf dan seterusnya. Demikian Ibu. Awalam soal. Ya. Pak Irfano masih mic-nya belum aktif Pak Irfano. Ya, silakan Ji, silakan lanjut. Maaf. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya Waalaikumsalam. tadi Ustadz kan ini menyebut masalah syafaat ya Ustadz dari Rasulullah. Suaranya kedengeran Ustadz ya? Jelas ya? Gimana Pak? Maaf agak ini agak putus suaranya. Bisa diulang kembali Kan maaf. putus ya? Ya kan tadi kan Ustadz menyampaikan tentang syafaat dari Rasulullah. Syafaat. Ya, nah itu bisa dijelaskan lebih detail nggak Ustadz kira-kira? Syafaat itu bentuknya itu seperti apa? Gitu. Terus kemudian kategori orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Ustadz. Ya, Baik. gini itu Ustadz. Jazakallah khair. Baik. Waalaikum. Baik.
Kalau untuk pembahasan secara lengkapnya nanti insya Allah di sesi tentang syafaat Pak ya. Tapi kalau sekarang ini saya jawab secara global dulu ya. Gitu. Jadi syafaat itu adalah pertolongan pihak ketiga kepada pihak membutuhkan dalam rangka supaya mendapatkan keselamatan di akhirat atau dimasukkan ke dalam surga. Jadi syafaat itu pertolongan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu nggak hanya Nabi. Yang bisa ngasih syafaat itu banyak. Nabi salah satunya. Nabi salah satunya. Nah, syafaat itu pertolongan pihak ketiga, bisa Nabi, bisa orang beriman, gitu. Bisa anak soleh, bisa Quran, itu pihak ketiga. Kepada pihak yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan syafaat? Ya kita-kita ini. Kita semua ini orang-orang yang butuh syafaat, butuh pertolongan di akhirat. Dalam rangka apa sih dapat syafaat itu? Dalam rangka untuk meraih kemaslahatan akhirat atau dihindarkan dari bahaya akhirat. Atau ringkasnya supaya kita bisa masuk surga atau selamat dari neraka. Itulah inti syafaat. Jadi pertolongan pihak ketiga kepada pihak membutuhkan supaya bisa masuk surga atau selamat dari neraka. Itu pengertiannya. Nah, syafaat itu eh, ada yang diberikan ketika orang masih di padang mahsyar, ada yang dilakukan diberikan setelah orang itu dihisap. Bahkan ada yang dilakukan setelah orang itu masuk neraka. Nah, syafaat pertama itu adalah syafaat ketika orang masih di padang mahsyar. Dan satu-satunya orang yang berani mensyafaati manusia ketika masih di padang mahsyar, belum ada proses hisab, itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika di padang mahsyar itu, saat orang dikumpulkan di sana, semuanya itu menderita, kecuali orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Taala, banyak yang terendam oleh keringat, gitu ya, panas luar biasa. Nah, ketika orang merasakan penderitaan itu di padang mahsyar, mereka ingin segera bisa bebas dari penderitaan padang mahsyar. Akhirnya mereka ini mencoba mencari pertolongan. Nah, mencari pertolongan itulah yang disebut dengan syafaat. Nah, pertama kali yang dimintai tolong itu adalah Nabi Adam. Tapi Nabi Adam angkat tangan. Lalu Nabi Adam merekomendasikan supaya manusia minta syafaatnya kepada Nabi Nuh. Angkat tangan juga Nabi Nuh. Nabi Nuh merekomendasikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan. Nabi Ibrahim merekomendasikan supaya minta syafaat kepada Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan. Nabi Musa merekomendasikan kepada manusia agar minta syafaat kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun angkat tangan. Terakhir Nabi Isa merekomendasikan supaya minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi pun menyanggupi untuk memberikan syafaat. Nah, maka itulah yang disebut dengan syafaat udhma, syafaat paling besar. Karena karena akhirnya Nabi SAW itu minta syafaat kepada Allah SWT. Itu. Dan Allah kabulkan. Nah, di antara bentuk syafaat yang diberikan Allah lewat Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya itu adalah adanya sebagian umat Nabi yang nanti masuk surga tanpa hisab. Jadi bentuk syafaat itu yang paling tinggi, jadi bentuk syafaat paling tinggi adalah syafaat untuk orang yang dimasukkan surga tanpa hisab. Jadi karena ditolong Nabi, akhirnya ada sebagian umat beliau yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab artinya tanpa menjalani proses pemeriksaan amal. Gitu. Itu itu syafaat paling tinggi, masuk surga tanpa hisab. Ada juga orang yang mendapatkan syafaat itu dalam bentuk tadinya harusnya masuk neraka, tetapi kan dapat syafaat akhirnya tidak jadi langsung masuk surga. Tapi tetap dihisab. Nah, ada lagi orang yang mendapatkan syafaatnya itu setelah disiksa di neraka. Disiksa di neraka, lalu mendapatkan syafaat, akhirnya dikeluarkan dari neraka. Entah itu dalam bentuk remisi gitu. Ada juga yang dalam bentuk diringankan hukumannya. Jadi tetap di neraka, tetapi hukumannya diperingan. Itu bentuk-bentuk syafaat. Jadi ada yang dapat syafaat itu masuk surga tanpa hisab, ada yang harusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka, ada yang sudah masuk neraka tapi hukumannya dipotong, dapat remisi lah kalau bahasa kitanya, sehingga dikeluarkan dari neraka. Ada juga yang hanya dalam bentuk diringankan saja hukumannya, tetap di neraka tapi hukumannya diringankan. Gitu.
Itu contohnya adalah Abu Thalib, paman Nabi sendiri, paman Nabi yang satu-satunya ya, yang mendapatkan syafaat pada dia orang kafir, itu dapat syafaatnya hanya dalam bentuk takhfiful adab, peringanan adab. Jadi Abu Thalib tetap selamanya di neraka, tapi adabnya itu paling enteng, paling ringan dibandingkan seluruh adabnya orang kafir yang ada di neraka. Itu bentuk-bentuk syafaat. Lalu eh, bagaimana supaya kita dapat syafaat gitu. Tentu yang pertama syarat utamanya adalah iman. Syarat pertamanya iman. Jadi yang bisa dapat syafaat itu hanya orang beriman. Yang tidak beriman tidak bisa dapat syafaat meskipun keluarga dekat para nabi. Itu syarat pertama. Yang kedua, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, misalnya kalau ingin dapat syafaat nabi itu banyak-banyak baca salawat gitu. Tapi selain selain dari nabi, syafaat itu juga bisa datang dari sesama orang mukmin. Misalkan ini komunitas apa pengajian mahakam ya. Ini sangat dimungkinkan itu sama satu sama lain saling mensyafaati. Nanti dalam bab tentang syafaat itu di antara syafaat itu adalah ada yang disebut dengan syafaat sesama orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kalau sebagian telah masuk surga, dengan sekali lagi catatannya sudah masuk surga ya, itu dia akan keingetan semua teman-temannya. Kalau belum masuk surga, nggak ada yang mikirin orang lain. Gitu. Boro-boro mikirin temennya, keluarganya aja nggak ada yang dipikirin. Jadi kalau belum masuk surga, orang itu fokus seluruhnya hanya mikirin diri sendiri. Nggak akan mikirin yang lain. Masa bodoh dengan yang lain. Tapi begitu sudah masuk surga, maka orang mukmin itu ingatannya itu langsung tertuju kepada semua teman-temannya di dunia. Yang dulu sama-sama beriman dan sama-sama bersama dalam kebaikan. Maka dia langsung mencari mereka di dalam surga. Ketika ditemukan teman-temannya banyak yang belum ada di surga, datanya dicari, oh, kok nggak ada nih. Fulan, Fulan kok nggak ada, misalkan. Misalkan Pak Kosasi masuk surga duluan gitu. Lalu misalkan ini teman-teman mahakam mana nih? Oh, dicek sana kali misalkan kok ini belum ada, belum ada, belum ada misalkan. Itu secara otomatis gitu. Itu dengan penuh antusias Pak Kosasi itu akan meminta kepada Allah Taala, ya Allah, ini teman saya Fulan, Fulan, Fulan ini saya udah keliling, saya udah cek datanya kok nggak ada di surga. Lalu kata Allah Taala, ya sudah, coba kamu cari di neraka. Dicari di neraka, lalu ketika menemukan teman-temannya, kata Allah Taala, ya sudah keluarkan teman-teman kamu. Maka teman-temannya dikeluarkan dari neraka atas syafaat dari orang mukmin yang sudah masuk surga duluan. Itu diantara syafaatnya. Termasuk juga baca Quran, itu juga mendatangkan syafaat. Demikian kira-kira Pak Ustaz saya secara global. Nanti untuk detailnya kita bahas nanti pas pembahasan tentang syafaat. Gitu. Jazakallah khair, Ustaz. Wayakum. Wayakum. Ini yang di chat apa nih Pak? Ketika dibangkitkan, apakah sudah... Saya baca Pak Hervano ya, yang di chat pertama. Ketika kita dibangkitkan, apakah sudah ada perbedaan antara ahli surga dan ahli neraka? Perbedaan itu sudah nampak semenjak orang itu tadi ya dibangkitkan dari alam kubur, reaksinya berbeda. Kalau orang mukmin gitu. Orang mukmin reaksinya ketika dibangkitkan dalam kubur mengatakan hada ma wa'ada rahmanu sadaqal mursalun. Orang kafir mengatakan qalu ya wailana ambatna marqadina. Itu jelas beda gitu reaksinya. Kemudian ketika berangkat kepada mahsyar itu juga orang itu sudah terlihat perbedaannya. Ketika berangkat kepada mahsyar itu ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan dan ada yang diseret. Gitu. Nah, itu juga sudah tercermin. Tentu yang naik kendaraan ini pasti orang beriman dan imannya kelas elit. Yang jalan kaki itu mayoritas orang mukmin. Itu mayoritas orang mukmin itu ketika kepada masyar itu jalan kaki. Yang diseret jelas-jelas orang kafir. Gitu. Lalu ketika di padang masyar itu kan orang apa namanya tersiksa dengan genangan keringatnya masing-masing. Jadi ketika di padang masyar itu orang kan tersiksa dengan genangan keringat. Ada yang keringatan sampai mata kaki, ada yang sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke mulut. Nah, keringat itu simbol dari dosa. Semakin orang banyak dosanya, keringatnya pun semakin menenggelamkannya. Itu juga sudah menunjukkan perbedaan.
gitu. Kemudian ketika nanti dihisap, kalau orang beriman calon penghuni surga, hisapnya itu hisap tertutup, tidak ditonton oleh orang lain. Tapi kalau orang kafir, hisapnya ahli neraka itu hisapnya itu dipublish, disaksikan oleh khalayak pada mahsyar. Itu juga sudah ada perbedaan. Jadi semua proses itu nanti akan apa namanya rilis gitu ya, akan sesuai gitu ya. Antara awal dan akhir itu, kalau penghuni surga dari alam kuburnya itu sudah terlihat gitu. Dia sudah diperlihatkan surganya, yang calon penghuni neraka sudah diperlihatkan nerakanya. Nanti proses dari dari dibangkitkan, berjalan kepada masyar, ketika dihisab, pembagian catatan amal, ketika ditimbang amalannya, itu juga sudah terlihat gitu. Secara teori seperti itu. Tetapi saya membayangkan ketika menjalani, orang itu nggak ada yang pede. Nggak ada orang yang itu begitu percaya diri, wah saya terima buku catatan amal ini ya, santai nih, gue ini pasti surga. Nggak ada yang berani berani apa namanya selengean kayak gitu. Ya, mereka hanya betul-betul plong gitu, baru plong 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 banget tadi kalau sudah betul-betul masuk surga. Kalau belum sampai masuk surga gitu, meskipun gitu, secara teori kita tahu eh, sekarang ini gitu, kalau terima catatan amal dengan tangan kanan ya calon penghuni surga gitu. Tetapi saat orang itu menjalaninya, itu nggak ada yang kemudian terlalu terlalu berani, pede banget gitu. Karena setelah itu kan masih ada ujian berikutnya. Yang paling akhir yang akan dialami oleh orang itu adalah yang paling menegangkan, yaitu melewati sirat, yang bawahnya neraka. Sehingga selama itu belum dilewati semuanya, orang itu nggak ada yang terlalu percaya diri gitu dengan perbedaan-perbedaan proses yang dia jalani gitu. Meskipun secara teori berdasarkan dalil-dalil yang kita pelajari itu bisa dibedakan, tapi saat menjalani itu orang saya membayangkan tidak ada yang kemudian terlalu percaya diri gitu. Wah, saya pasti surga nih, nggak ada. Demikian siapa? Meskipun pada tadi Ustadz bilang pada saat di alam kubur itu Iya, sudah dikasih gambaran kan, dia akan iya, surga seperti apa, nerakanya akan seperti apa, itu iya. tetap nggak ada jaminan juga ya. Gimana Ustadz? Tidak ada jaminan gimana, Pak? Maksudnya kan tadi waktu awal Ustadz bilang di alam kubur tuh udah kelihatan, digambarkan pagi sore itu Iya, dia akan surga atau kan dia akan neraka gitu kan. betul. Lalu ketika dibangkitkan tuh nanti juga akan berarti walaupun tadi Ustadz bilang juga berarti kan belum tentu orang entah nggak ada jaminan atau apa atau mungkin orang jadi masih kurang pede atau gimana gitu ya. Intinya gitu Iya, loh. betul, betul. Jadi meskipun di alam kuburnya dia udah tahu diperlihatkan surganya gitu ya. Iya. Tapi saat menjalani proses-proses kayak apa dibangkitkan lalu berkumpul di padang mahsyar itu Eh, suasana harap-harap cemas itu tetap ada gitu. Oh, Tetap ada gitu. Karena gini, yang disampaikan di alam kubur itu kan ending ya. iya. Ending dalam artian kalau yang diperlihatkan neraka itu artinya dia akan menjadi penghuni tetap neraka gitu. Kalau Oh, yang diperlihatkan surga berarti dia akan menjadi penghuni tetap surga. Tapi masalahnya orang ke surga itu kan ada apa namanya? Ada yang langsung, ada yang ke surga itu setelah mampir neraka dulu. iya. Kalau kalau orang kafir kan jelas dia di neraka untuk selamanya, masuk neraka dan seterusnya. Tapi kalau orang beriman masuk surga itu ada yang memang masuk surga langsung tanpa mencicipi neraka sama sekali, tapi ada yang masuk surganya itu setelah masuk neraka lalu dapat syafaat kemudian masuk surga. Nah, yang diperlihatkan di alam kubur itu hanya endingnya. Kalau dia Oh, endingnya itu di surga, yaitu surga yang akan diperlihatkannya. Tapi dimungkinkan dia itu mampir dulu di neraka. Dimungkinkan dia hmm, mampir dulu di neraka, tapi tetap endingnya nanti surga. Nah, karena ada kemungkinan seperti itu, sehingga orang tidak kemudian pede banget gitu, Pak, apa namanya, mentang-mentang udah lihat video surganya, lalu kemudian wah selengean gitu lah, santai gitu enggak. Karena tadi ada kemungkinan orang itu mampir dulu di neraka. Nah, yang tidak tahu kan itu, apakah langsung surga ataukah mampir neraka dulu. Tapi baik. yang jelas kalau diperlihatkan surga berarti nanti dia akan terminal akhirnya adalah surga. Demikian. Amin. Ya, amin ya, Rabbal alamin. Ya. So, oke. Ini udah nggak ada pertanyaan lagi, Ustaz.
mungkin bisa kita sampai pada kesimpulan sebelum nanti kita masuk ke persinggahan keempat di pertemuan berikutnya, insya Allah. Lalu ntar dilanjut dengan eh, doa, Ustaz. Baik. Untuk Afan, Pak, kebaikan gimana? kita, kebaikan negara kita juga, negara kita lagi kayak gini sekarang, Ustaz. Mungkin bisa ditambahkan di dalam doa, gitu. Baik. Ini sedikit, Afan, Pak, yang di chat ini ada. Berarti dalam hukum Oh, fikih tidak dikenal oh praduga iya, tak bersalah ya? Ini apa ya iya, iya. maksudnya? Ya itu, Pak Ucu mungkin bisa jelaskan sedikit. Yang praduga tak bersalah maksudnya gimana, Praduga Pak tak Ucu? bersalah, Pak Ucu. Mangga. Wah, mungkin lagi. Wah, dibuka ini. Assalamualaikum. Ayo, Pak Ucu silakan. Ya, ya maksud saya tadi itu, Pak Ustadz, karena di alam kubur sudah ditunjukkan surga dan neraka, Afan, suaranya kecil banget, Pak. Maaf. Selamat, karena di suaranya. alam kubur sudah ditunjukkan surga dan neraka bagian kita, maka berarti kita tidak seolah-olah tidak dikenal istilah praduga tidak bersalah gitu, Pak Ustadz. Artinya kita ya kita udah di surga udah pasti, kita di neraka udah pasti gitu. Jadi buat apa ada pada masyar, ada hisab, ada apa kalau memang sudah ditunjukkan dari zaman di alam kubur sudah ditunjukkan hasil akhirnya seperti itu gitu maksud saya Pak Ustaz. Itu hanya tambahan joke aja, pertanyaan joke aja. Jadi mudah-mudahan tapi mungkin ada benarnya juga ya. Kalau dalam mungkin kita tidak mengenal praduga tidak bersalah itu maksudnya gitu. Ustaz. Sudah jelas? Gue jelas, Tat. eh saya tangkap yang saya pahami aja Pak ya, apa suaranya agak kecil, tapi yang Kecil suaranya segala Pak Ustaz. yang saya tangkap gini, Hmm. kalau memang sudah diperlihatkan surga dan neraka sejak di alam kubur, kenapa masih ada hisab segala macam itu ya? Iya betul betul Ustaz. Ah, ya. Jadi gini, tentu sangat sangat mudah bagi Allah Taala untuk kemudian memasukkan orang ke surga dan neraka begitu dibangkitkan gitu ya. Dibagikan udah langsung dibagi. Ayo surga sebelah kanan, neraka sebelah kiri gitu. Begitu dibagikan dalam kubur gitu ya. Tanpa ada Iya. proses pengadilan. Iya. Allah tentu bisa melakukan itu. Tapi Allah tidak mau. Karena kalau misalnya seperti itu nanti orang-orang yang dimasukkan ke neraka, baik itu dia yang penghuni tetap neraka seperti orang kafir atau mungkin orang-orang Islam yang bermaksiat, dia mungkin merasa didolimi gitu. Lah, kok saya masukin neraka? Kan saya dulu semasa di dunia saya baik. Orang-orang munafik misalkan, ketika dia masukkan neraka, loh kok saya dimasukin neraka? Gitu. Saya kan dulu banyak beramal. Saya dulu kan rajin sholat. Kan saya banyak sedekah. Kok dimasukin neraka? Dia akan merasa didolimi. Gitu. Tapi dengan diadakannya hisab, ya, kemudian penimbangan amal, semuanya akan terbuka. Gitu. Ketika dihisab itu kan orang akan dievaluasi, akan disidang amalnya kan. Kamu dulu sholatnya ikhlas apa tidak, sedekahnya ikhlas apa tidak, gitu. Akan terbuka di situ. Oh saya ikhlas ya Allah gitu. Tapi ternyata Allah kan maha tahu isi hati orang itu kan. Kamu bohong, kamu sedekahnya itu karena pencitraan, kamu sedekahnya karena fulan dan seterusnya. Gitu. Akan terbuka di situ. Gitu. Apakah dia itu beramal karena Allah Taala atau tidak, itu kan akan terbuka di situ. Gitu. Jadi hisab atau rangkaian-rangkaian yang ada di padang mahsyar itu dalam rangka untuk apa namanya cara Allah SWT menentukan nasib seseorang secara terbuka. Ibaratnya kalau di dunia, kalau misalnya ada orang diduga atau orang yang katakanlah melakukan kesalahan, lalu tanpa disidang kemudian dijebloskan ke penjara, tentu ini kan bagian dari bentuk kediktatoran ya, dan bisa dikatakan kedoliman. Orang misalkan maling ayam ditangkap lalu dimasukin ke penjara, gitu. Misalnya gitu ya. Itu kan apa namanya bisa dibilang salah satu bentuk kediktatoran dan juga kedoliman. Harusnya kan diperiksa. Kamu maling ayam kenapa? Kalau ternyata dia maling ayam gitu, karena dia sudah tidak makan 3 hari, lalu dia maling ayam, lalu ayamnya dijual ke pasar, duitnya dibuat beli beras, maka dia tentu nggak boleh dihukum dong, karena dia maling ayam karena darurat untuk menyelamatkan nyawanya. Gitu. Tapi kalau dia maling ayam, gitu, ternyata buat modal main judi, nah itu dia layak untuk dihukum. Nah, untuk mengungkap itu kan harus disidang. Apakah dia itu maling ayamnya karena keterdesakan, ataukah karena memang itu bagian dari profesi dan kebiasaan. Maka dilakukanlah persidangan supaya
orang itu bisa eh, apa namanya diputus berdasarkan keadilan. Nah, pun demikian dengan di akhirat, Allah SWT tentu bisa memutus seseorang itu tanpa melalui proses hisab. Tapi kan orang nanti merasa didolimi. Oleh karena itu, Allah SWT sangat fair sekali. Tetap ada proses hisab, gitu. Ada proses persidangan, pertimbangan amal dan seterusnya, gitu. Supaya semuanya itu diputuskan secara terbuka dan adil. Gak ada yang merasa terdolimi. Bahkan dalam proses hisab itu, Pak Ucu dan Bapak sekalian, itu Allah memberikan kesempatan bagi yang mau membela diri. Diberi kesempatan. Bagi yang mau membela diri diberikan kesempatan, yang mau ngeles diberi kesempatan, yang mau bantah diberikan kesempatan. Boleh gitu. Kalau bisa. Tapi diberi kesempatan dan ada yang menggunakan itu. Bahkan banyak yang sampai sumpah-sumpah nanti ketika dihisap itu mengingkari apa yang dituduhkan Allah Taala. Tapi ya percuma Allah itu punya bukti akurat kok dan tahu isi hati semua manusia gitu. Tapi diberikan kesempatan. Itu sebagaimana disampaikan Allah Taala dalam satu ayatnya, yauma yab'atsullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahumul kadibun. Pada hari ketika mereka dibangkitkan, maka mereka bersumpah di hadapan Allah sebagaimana mereka dulu bersumpah kepada kalian. Ayat ini bicara tentang orang-orang kafir. Bahwa orang-orang kafir atau orang-orang munafik khususnya, itu ketika nanti dihisab Allah Ta'ala itu mereka banyak ngeles. Dan ngelesnya itu pakai demi Allah. Saya melakukan ini ikhlas karena Engkau ya Allah. Demi Allah saya tidak melakukan. Dia mengatakan demi Allah. Mengingkari apa yang apa namanya dituduhkan atau apa yang menjadi materi hisab gitu, materi pengadilan. Nah, ketika mereka ngelas itu Allah kemudian menutup mulut mereka. Sebagaimana disampaikan dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika mulut dikunci dan Allah jadikan tangan bicara dan kaki menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Itu karena orang-orang munafik ini ketika dihisap ngeles melulu. Gitu. Bantah melulu, akhirnya dikunci mulutnya, tangannya yang berbicara, kaki yang menjadi saksinya. Jadi sekali lagi, secara ringkas, hisab dan semua prosesi orang untuk diputus apa namanya amalnya itu dalam rangka Allah ingin memutus nasib seseorang di akhir itu secara open, secara terbuka, supaya tidak ada yang merasa terdolimi. Siap. Meskipun Allah tentu bisa langsung memasukkan mereka ke surga atau ke neraka. Tapi tetap Allah ingin semuanya dilakukan secara terbuka. Siap. Demikian Pak Ucu dan Bapak sekalian. Siap. Jazakallah, Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ini udah jam 10 juga Ustaz. Mungkin Baik, bisa baik, langsung kita tutup dengan doa Ustaz. Mungkin saya titip baik. doa untuk negara kita ini yang lagi termasuk juga korban-korban yang baik dari pihak polisi maupun dari pihak demo. Mungkin bisa didoakan juga sama-sama untuk kebaikan kita semua. Baik, Bapak sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan malam ini dengan sama-sama berdoa, memohon kebaikan untuk diri kita, memohon kebaikan dunia akhirat untuk keluarga kita, mohon kebaikan untuk orang tua kita yang mungkin sebagian telah mendahului kita, juga mohon kebaikan untuk kaum muslimin di mana mereka berada. Wabil khusus kita mohon kebaikan untuk bahasa Indonesia yang kita cintai bersama. Semoga Allah SWT menjaga bangsa kita, menjaga pemimpin negeri kita untuk senantiasa berada di atas kebenaran dalam Amin. memimpin. Juga mudah-mudahan dijaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Amin. Kemudian kondisi belakangan ini yang sempat cukup mengkhawatirkan. Semoga Allah Taala segera berikan akhir yang baik untuk semuanya, Amin. akhir yang baik untuk rakyat, akhir yang baik juga untuk para pemimpin bangsa kita. Dan semoga Allah Taala senantiasa menjaga bangsa kita untuk menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, Thayyibatun. warabun. Barakallahu. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu A'udzubillahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم Amin. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا Amin. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. Amin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا Amin. تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا Amin. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا Amin. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم Amin. آت Amin. Ya Rabbi. نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت Amin. وليها مولاها. اللهم Amin. Ya اقسم Rabbi. لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن Amin. طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن Amin. اليقين ما تهن به علينا مصائب الدنيا. اللهم Amin. ائتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا محيتنا. اللهم Amin. أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح Amin. لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا Amin. آخرتنا التي إليها معادنا واجعل Amin. الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل Amin. الموت راحة لنا من كل شر. اللهم Amin. اغفر للمسلمين والمسلمات Amin. والمؤمنين Amin. والمؤمنات Amin. Ya الأحياء Rabbi. والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا Amin. قضي Ya Rabbi. الحاجات. اللهم Amin. سلمنا والمسلمين. اللهم Amin. سلم بلدنا إندونيسيا وأمن. Amin. Ya Rabb. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن Amin. لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين Amin. وعافية في الجسد Amin. وزيادة في العلم وبركة Amin. في الرزق توبة Amin. قبل الموت ورحمة Amin. عند الموت Amin. ومغفرة Ya Rabbi. بعد الموت. اللهم Amin. هون Ya علينا في Rabb. سكرات Amin. الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم Amin. أرنا الحق Amin. Ya Rabbi. حقا وارزقنا اتباعه Amin. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amin. Ya ربنا Rabbi. آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى Amin. الله على Amin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Wassalamualaikum والحمد لله رب warahmatullahi العالمين. wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, Amin. demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Waalaikumsalam teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. kita tutup kajian malam ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanallahumma bihamdik, bihamdika, asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta, anta, astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Baik Ustaz, jazakallah khair atas Ya, ilmunya. bayakum. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Sampai jumpa di kajian berikutnya untuk persinggahan yang keempat dan selanjutnya, insya Allah. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Baik. Baik. Izin live Pak Irfano dan semuanya. Ya. Ustaz, izin live ya, teman. Assalamualaikum.